91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Yes, dan di jam terakhir ini kita bakal ketemuan sama Teras UMKM. Ya, dan ini spesial banget kedatangan teman-teman dari Say Sapi Mang Dots. Yeay. Ya. Tadi oh itu tagline-nya ya? Tagline-nya gitu ya. Dan tadi kita udah ngomong banget kalau misalnya sekarang di daerah Geger Kalong tuh lagi turun hujan poin lah ya. Enak nih kalau misalnya jam-jam segini kita makan Say Sapi Mang Dots. Waduh, luar biasa nih. Dan kita sudah ada Mang Dots dan juga ada siapa nih? Ada ibu siapa nih, Bu? Yanti. Ibu Yanti. Ada Teh Yanti. Oh, iya. Ada Kang Dodi ya. Kang Dodi. Kang Dodi gitu. sebagai owner. Dan ada siapa ini? Siapa namanya? Dan Mang Dots sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Yanti sehat, Teh Yanti. Alhamdulillah. Dan ini teman-teman dari Say Sapi Mang Dots ini tempatnya ada di mana nih, Mang Dots? Dekat ke sini, Mang. Oh, ke sini ya. Oke. Alhamdulillah sih kita sekarang sudah ada 4 cabang. Wow, 4 cabang. Kalau yang pertama di Hagarmana tahun 2000 berapa? 2000. Agak maju kan? 2020 awal lah Januari itu di Hagarmana, terus yang kedua di Bojong Soang, terus di Abdurrahman Saleh arah Nortanio sana, sama yang terakhir yang baru tetanggaan nih sama Fox di Budi Luhur. Gitu. Tapi tinggal di daerah mana berarti? Kalau tinggal di Hagarmana di rumah. Oh, di Hagarmana. Makanya Yang pertama tuh di situ. Yang pertama di Hagarmana. Di rumah, betul. Oke. Itu dari tahun berapa Kang mau mulai ini? 2020, 17 Januari 2020. 17 Januari 2020. Boleh dong diceritain awal mulanya, akhirnya ada Say Sapi Mang Dots nih gimana? Sebenarnya awalnya gimana ya? Dulu saya pernah bantuin salah satu resto lah ya di Bandung, tapi bukan di dapur, bukan di kitchen gitu, atau bukan di wilayah produksi. Tapi bantuinnya di wilayah marketing sama branding sih sebenarnya. Gitu. Nah, tapi 3 tahun kemudian kayaknya nggak ada salahnya nih kita coba gitu. Walaupun saya sendiri basically bukan dari F&B. Istri juga sama, bukan. Bukan. Beliau sastra Jepang, saya desain. Waduh, gak nyambung ya. Sastra Jepang satu desain. Nah, akhirnya karena kita punya ketertarikan gitu ya. Kan selama ini beli terus, ternyata beli teh mahal ya. Mendingan produksi ngalira gitu ya. Jadi gimana caranya kalau kita, sebenarnya motivasi utamanya adalah gimana kita bisa dapetin income aktif selama setiap hari gitu. Dan pasti itu adalah dari jualan kan sebenarnya. Kalau kerja ya tahu sendirilah ngalamin gitu ya. Nunggu akhir bulan atau awal bulan gitu. Betul. Yang pertengahan bulan terus kita nggak tahu nih dapat dari mana lagi sumbernya gitu. Akhirnya motivasi kita berdua adalah gimana caranya kita dapetin income setiap hari gitu. Jadi dari situ berangkatnya. Akhirnya diputusin, ya udahlah kita jualan Say Sapi aja. Karena kebetulan memang sebelumnya pun dari 2016 kita bantuin satu restonya adalah resto jualan Say Sapi. Jadi sudah familiar dengan produk tersebut gitu ya, Kang? Secara produk iya, tapi secara produksi enggak. Nah, itu berarti awalnya yang pertama kali bikin siapa? Ibu yang bikin atau kita Jadi berdua kita sih? Berdua. Oh gitu, praktek dulu gitu. Apa gimana cerita awalnya? Eksperimen dulu. Selama 6 bulan kalau nggak salah. Wah, lumayan lama juga ya 6 bulan. Karena udah berbagai cara dicoba sampai sempurna gitu sih prosesnya. Itu habis berapa puluh kilo? 6 bulan mah kalau dihitung-hitung adalah 100 lebih. Wow, lumayan ya. Lumayan itu. itu. Setiap minggu sebenarnya kita dari mulai belajar pengetahuan dulu tentang mesinnya sih sebenarnya. Mesin asapnya. Proses pengasapannya gitu. Jadi ternyata ada tools yang dipakai gitu. Akhirnya ya udahlah, karena ada satu channel YouTube yang cukup luar biasa gitu. Tapi itu referensinya dari luar sebenarnya gitu. Akhirnya kita belajar tuh beneran selama 6 bulan tuh tiap hari nonton YouTube selama kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 5 jam. Jadi sarjana YouTube ini mah ya. Save YouTube mereka menyebut. Gitu selama 4 sampai dengan 5 jam. Terus kemudian
kita bikin dulu karena saya ini orang desain sok-sok estetis lah gitu kan. Oke. Itu kan looknya dulu nih, gitu. Ceritanya bikin pengasapan dari kayu ceritanya tanpa memperhitungkan besaran panas di dalam ruang tersebut. Kita bikin waktu itu modal berapa? Sekitar sekian lah ya. Gitu bikin ngerjain sendiri tuh. Bikin alatnya. Bikin alat ngasepnya. Ngerjain sendiri, nyerut sendiri, masang sendiri gitu ya sampai udah oke, pokoknya udah kelihatan wah ini cantik nih. Trennya open kitchen tuh kayaknya asik nih. Iya, benar. So far kita coba tuh dengan ngasap gitu. Kebetulan saya lagi ada kerjaan, saya tinggal meeting di rumah. Dia nih sama ada paman. Coba deh mesin asapnya, kita coba. Karena menurut secara teori di dalam YouTube itu suhu di dalam ruang harus 150 derajat gitu ya. Gitu. Kita pakai bahan pinus, akhirnya di asap tuh 150 derajat. Nggak memperhitungkan kalau pinus tuh ada getah kan? Ada minyaknya. Ada minyak. Getahnya turun. Kebakaran deh kita. Serius? Kebakaran si alatnya kebakaran semua. Sekitar berapa 6 juta lah ada waktu itu. Wow. Ini mah beneran ini banget ya. Eksperimen semuanya dari belajar bener-bener semuanya. Buang sia-sia udah aja. Udah. Kebakar aja itu teh. Habis. Itu tadi gimana itu? Kan berarti kan kalau misalnya Kang Dodi kan lagi di luar tuh. Nah, tadi itu pas kejadian gimana tuh? Saya bengong aja. Soalnya kan saya di dalamnya ada daging gitu. Saya pikir kan kalau kebakar si itunya lemaknya jatuh ke bawah, kok ini ke atas gitu. Ternyata terbalik kayunya. Minyaknya kan dari kayu. Ya. Jadi dari kayu pinusnya itu mengeluarkan minyak pinus itu ya. Minyak pinusnya. Dan itu yang bikin jadi terbakar. Asapnya, apinya. Jadi bukan asap, jadinya ya kebakaran aja. Jadinya api. Jadinya pasti kebayang ya soal kayak waduh ini gimana? Saya nggak tahu. Habis. Sampai beneran habis kosong. Tinggal apanya ya? Tinggal rangka besi rangka aluminium. Dalamnya rangka aluminium. Tapi alhamdulillah masih aman ya. Itu yang lucu dia nggak telepon. Saya lagi meeting. Dia nggak telepon. Saya pulang. Kok rame gitu. Kok rame. Asosiasi saya di kepala tuh udah macam-macam. Apa ada yang syukuran, apa ulang tahun yang kelewat gitu. Pokoknya nggak mau suuzon aja ya. Tiba-tiba si paman yang bantuin ngasep itu bawa ember dari belakang. Ada apa? Kehuruan. Aduh, aing dada sih. Kena prebut bos. Ya Allah. Aduh, itu baru praktek pertama berarti itu. Kita belum ngasep itu. Baru bikin itunya baru aja. bikin mesin pengasapannya aja. Makanya jadi pesan nih buat ke desainer, ilmunya ditebelin lagi. Padahal dia udah desainer loh. Iya. Saya desainernya grafis. Oh, grafis. Bukan produk. Bukan produk. Kalau produk wah bahaya nih, harus kuliah lagi berarti. Tapi itu apa sih kayak proses pengalaman gitu ya kan ya. Tapi tanpa patah arang juga terus dicoba lagi mungkin ya. Karena kalau misalkan saya punya prinsip manusia itu harus belajar dan harus siap untuk gagal gitu. Keren ya. Karena kalau misalkan kita siap untuk berhasil, ketika berhasil khawatirnya nggak bisa bawa diri juga. Tapi justru kegagalan pertama adalah modal untuk kegagalan selanjutnya. Itu bukan kesuksesan selanjutnya, bukan. Ada saya mesin yang kedua yang kecil tuh. Mesin kedua bikin lagi nih. Bikin lagi atau beli? Bikin. Kita bikin. Atau bikin. Siapa yang bikin tetap? Mang Dots bikin. Terus mesin kedua itu udah diganti itu, pokoknya udah lupain estetis, kita bikin pakai plat. Terus waktu itu kita nyuruh orang ya beli dulu di Jalan Bogor gitu, saya bikin gambar, makanya bikin yang gini. Waktu itu berapa ya? 3 jutaan atau 4 jutaan gitu. Pas dicobain ternyata ketebalan platnya terlalu tipis. Jadi baru dipakai 2 kali ngasep melenting. Melewat sana. Jadi melenting. Enggak kepake jadinya. Enggak pakai. Akhirnya yang ketiga ya udah saya bikin sendiri, dari mulai beli bahan, ngelas sendiri sampai jadi, kemudian ya sudah sampai sekarang mesinnya masih bertahan. Alhamdulillah. Bisa dipakai tuh ya. Itu dari itu aja udah hampir 10 juta loh.
Setelah 2 kali percobaan ya. Iya, itu belum kebahan loh itu. Belum baru besi Iya, doang. Belum bahan baku itu belum. Iya, belum bahan besinya baku aja. Iya, besinya aja kan belum alat-alat belum yang lain gitu. Betul. Tapi ini kan bisnis memang ada trial and error. Ya. Ya kan Kita ya? banyak errornya. Iya, betul. Walaupun banyak errornya kan tapi hasilnya 4 ada 4 tempat Ada ya. 4 tempat. Nah, Iya. berarti sekarang si tempat-tempat itu berjalannya yang pertama di rumah. Di Hegarmana, betul. Hegarmana, yang kedua di Yang kedua di Bojongsoang itu mitra sih. Oh, oke. Karena waktu pandemi 2020 Ya. Ya. teman-teman saya tuh ya mungkin sama juga semuanya ngalamin itu ada penyusutan pendapatan kan. Ya, Betul. ya. Dari Betul. yang kerjanya tadinya 6 hari jadi 2 hari jadi 3 hari dan itu berpengaruh kepada income-nya mereka. Terus datang ke rumah ngobrol, ya udahlah lu bantuin gua jualan, gua kasih sharing sekian rupiah gitu. Kalau jalan ya terus, kalau enggak ya udah Ya. Oke. Dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Wah. Oh gitu. Itu cabang kedua. Kedua. Yang ketiga Yang ketiga ada teman juga sama datang punya tempat nggak manfaat katanya ya udah dimanfaatin aja. Oh ya udah, tapi saya bilang kalau udah profit baru nanti kita share ya. Share, ya. Nah, karena ini kondisi lagi seperti ini. Ya. Oke. Akhirnya kita buka tuh yang di Abdul Rahman Saleh gitu. Nah kalau yang keempat yang terakhir ini lebih besar. Jadi dulunya rumahan dan kita which is selalu online Ya. fokusnya. Gitu. 1 di dalam gang, 2 di dalam gang ya, malahan 2 di dalam gang. Nah kalau yang keempat ini alhamdulillah kita udah ada dine in, Oh, 54 seating capacity. Wow. gitu Wah, ya. mantap. Terus ada parkiran juga, ada kolam juga gitu. Kolam ikan ya? Kolam ikan. Oh, kira kolam renang. Gitu. Kolam ikan. Nah, di Kolam situ ikan. kita berpartner 4 orang. Oh, oke. Untuk yang terakhir yang di sini Yang di Budi Luhur. Di Budi Luhur. Nah, Oke. berarti ini buka sebenarnya kayak kasih kesempatan orang-orang gitu ya Kang ya. Nah, berarti ada kesempatan juga misalnya buat teman pengen franchise nih. Gimana tuh? Kemitraan gitu kan. Kemitraan. Kalau Kemitraan. franchise saya kurang setuju ya. Oke. Karena ada beberapa hal yang cukup membebankan sebenarnya kepada franchisernya kan, kepada franchisee-nya gitu. Seperti biaya brand dan Oke. sebagainya. Ya, betul. Tapi kalau yang saya bangun adalah kemitraan. Oke. Gimana caranya sayanya juga nyaman, dianya juga nyaman aja gitu. Jadi nggak ada biaya brand, nggak ada royalty fee, nggak ada. Itu sama sekali nggak ada. Gitu. Oke. Jadi lebih mudah juga Lebih kalau mudah bermitra juga. ya, gitu. benar. Tapi masalahnya ada di kita. Nah. Bahan baku nambah. Iya benar, iya betul. Cabang itu Iya, belakangnya benar, Kang. panjang urusannya. Oh, panjang. Lebih ini di dapurnya harus lebih fokus di dapur berarti Betul, ya. betul, Di dapurnya harus lebih fokus dan lebih ya ini lagi gitu ya, lebih capek jatuhnya memang. Ya, betul. So itu artinya berarti sekarang semua keempat-empat ini Kang Dut dan Teh Yanti ini semuanya yang produksi semua. Kita berlakukan central kitchen ya, Bu. Iya, central Oke. kitchen ya. Mungkin Untuk tujuannya tahu lah. apa alasannya biar apa nih Teh nanti kira-kira? Jadi rasa biar terjaga gitu. Iya, Jadi betul, tidak ya. beda-beda setiap cabangnya. Jadi untuk produksi daging dan sambal itu wajib dari pusat, dari Oke. Hegarmana. Tinggal didistribusikan ke setiap cabang Tiap gitu. cabang, oke. Jadi cabang-cabang itu sama sekali nggak boleh bikin sambal, nggak boleh bikin CI-nya. Jadi wajib dari pusat. Itu untuk menseragamkan rasa sama Kualitas kali ya, Teh. Kualitasnya. Ah, Oke. Harus dijaga sih. Oke, dan itu biasanya dikirimnya per minggu atau tergantung permintaan? By order aja sih. Oh, by order Oh. aja gitu ya. Jadi kalau misalkan udah 2 hari atau 3 hari sudah habis dikirim lagi. Karena kita nggak stok barang lama ya. Maksudnya stok barang sampai dengan 2 minggu gitu. Iya. Itu kita nggak. Walaupun kita tahu sebenarnya bahwa sei sapi ini kalau udah diproses pengasapan itu bakteri-bakterinya juga udah mati. Iya. Betul, Nah, betul. itu bisa tahan sampai dengan 2 bulan kalau Oke. dalam frozen. Tapi untuk menjaga biar makanan ini tetap fresh gitu, kita ngasap tuh paling sekitar seminggu sekali dan itu kita langsung distribusin ke teman-teman cabang. oke. Ya. Berarti memang awalnya ini si daging asap itu dipakai memang untuk pengawetan ya, Kang? Kalau Dulunya ngomongin ya, soal secara ya, histori. sejarahnya, historinya ya. Pengawetan untuk daging rusa dan daging babi di wilayah timur NTT. Oh, oke. Karena di sana kan daging rusa Iya. banyak Iya, daging rusa. gitu. Tapi karena rusanya juga populasinya udah mulai turun, kemudian sekarang mulai berkembang, marak banget sei sapi juga di NTT-nya itu sendiri. Di Kupang juga itu udah banyak. Gitu. Oke, dari Kupang ya memang aslinya. Tapi Akang dan Teteh nggak ada darah Kupang. Bukan.
Abima Garut. Blasteran. Oh, Blasteran. Bandung Garut. Ya. Dan ini nanti kita bakal kasih Instagramnya, boleh nih sama teman Fox di follow dulu ya Instagramnya nih ya. Di Kita apa Kang? @saisapimang. Saisapimang pakai Z ya. Nih followersnya udah banyak banget. Wow. Udah 1000 sekian lah. 1600 loh, keren. Wow, Ya, okay. dan ini juga banyak banget teman-teman artis pada makan. Mantep loh. Nah, kita juga pengen tahu nih menunya apa aja Ya, yang paling best seller betul. apa aja. Soalnya juga kok agak unik ya. Iya nih. Ini apakah? Nanti kita bakal lihat juga karena ini juga dari kemasan, dari packagingnya juga dipikirkan banget nih. Bisa. Iya, makanya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi sama Teh Satri juga dengan Mang Dots ya. Betul. Masih di Seru Senja. Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Aduh, maaf ya Kang Dodi ya. Sampai rebutan loh di ruang siaran. Ini Gue luar mau ini, biasa. gue mau itu, gue mau ini. Karena emang menunya Ini luar biasa sih. Apa ya, sebuah makanan yang kalau aku bilang bukan yang familiar di lidah sebetulnya. Karena memang daging asap itu kalau untuk di Jawa Barat mungkin tidak itu biasanya pesisir ya, biasanya yang makan di asap-asap tuh biasanya gitu ya. Ikan paling. Ikan ya, biasanya yang banyak dipakai tuh ikan. Dan ternyata setelah banyaknya yang bisnis ini, kemudian juga jadi populer di Bandung lah, ambilnya sampelnya Bandung. Ini salah satu yang aku suka rasa si asap itu nggak terlalu kenceng gitu. Oh ya. Kalau aku sih senengnya itu, jadi balance. Kadang-kadang ngerusak rasa si dagingnya sendiri. Kalau aku pribadi nih ya, Betul. ada beberapa say yang lain rasanya tuh terlalu ini ya, strong ya. Strong banget, tapi asapnya tuh strong. taste-nya tuh masih dapat aja gitu. Dagingnya juga juicy, enak. Ayamnya juga tadi aku cobain yang ayam juga enak. Asapnya juga masih ada gitu. Alhamdulillah. Itu sih kalau aku mah perjuangan 2 kali gagal. iya, geus kauruan. Iya. Ke kakek newa. Acida euy. Nah, itu kita sampai belajar sih tentang pengetahuan secara sains ya dari sisi asap, karena ternyata kalau asap itu terlalu banyak di makanan menempel, itu akan berubah menjadi asam dan itu akan jadi racun buat tubuh manusia. konsumsinya ya. Makanya sekarang kan lagi banyak juga di dokter yang bikin campaign tentang cancer dari proses pemanggangan. Itu juga ada nih sekarang. Nah, tapi tergantung bahan bakarnya apa yang dipakai. Gitu. Kalau di luar itu karena banyak menggunakan kayu-kayu yang memang sifatnya berminyak, makanya memang agak bahaya. Kalau di kita gitu, maksudnya di Indonesia itu juga sama tuh, yang banyak menggunakan kayu-kayu yang agak sedikit berminyak juga. Bagusnya sih pakai kayu buah-buahan. Bagusnya. Cuma kan di mana kita pohon buah ya di Bandung nggak ada, susah ya, agak susah memang. Subang rambutan, Banyuwangi mangga gitu, tapi pohonnya kan nggak gede, stoknya terbatas gitu. Nah, akhirnya kita lakukan research material apa yang cocok, dan ternyata saya menemukan satu jurnal. Susah kalau dosen tuh bacanya jurnal ya. Sebenarnya males. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa, tuntutan. Kang Dodi ini ternyata selain juga usaha ini, beliau juga seorang pengajar ya, dosen gitu. di BINUS ya. Betul. Dosen Bandung. Sebagai ketua security. Jadi emang harus research ya kan, harus research cara jurnalnya kayak gimana gitu. Dilihat pengetahuannya, dicari, dan ternyata material yang baik itu adalah dari batok kelapa. Sarang batok. Betul. Sorry, bukan areng, tapi yang memang basih, batoknya, basahnya. Gitu. Satu, dia bisa bisa membuat imun tubuh tuh jadi lebih baik. Menurut si jurnal yang saya baca gitu. Terus yang paling penting adalah suplainya banyak. Iya. Kita negara tropis, nggak akan kehabisan ya. Kelapa banyak. Gitu. Suplainya banyak. Yang penting itu makanya bisa jalan. Terus ya. Jadi emang benar-benar dipikirin banget sebenarnya, dan di research bener-bener ya, Kang Dodi ya, sebelum bener-bener si
Sei Sapi Mangdors ini dikeluarkan tuh emang risetnya sampai sedetail itu. Cerita gitu ya. Beda, harus empiris. Harus Ribu pokoknya namanya. Iya. bahkan sekarang ini banyak produk-produk yang apa ya dalam bentuk liquid smoke. Oh ya? Nah ini yang Ada, agak sedikit iya. berbahaya. Gitu. Jadi yang sangat disayangkan beberapa chef pun menyarankan dan melakukan satu bentuk edukasi di YouTube untuk membuat proses sei sapi dengan menggunakan liquid smoke. Oke. Itu yang kita juga Betul pengen ya, counter takut. sebenarnya. Ya. Gitu. Karena kita nggak tahu kan, Iya, iya. ya jelas itu chemical sih pastinya. Iya, meskipun Gitu. food grade ya, embel-embelnya. Kita nggak pernah tahu sih ya bahannya dari mana. Tulisannya sih biasanya. Biasanya food sih grade begitu. gitu tulisannya. Ada iso apalah, raiso atau apa. So emang berarti bener-bener ini dibuat ya bahan-bahannya aman Ya, buat betul. kita dan nggak mengurangi rasa atau taste dari Sei Sapi Mangdors sendiri gitu Betul. ya. Dan menunya banyak banget Banyak sih banget teman Fox. nih. Ternyata olahan dari sei itu banyak ya, Div ya? Banyak. Jadi Kita mah nggak ada kerjaan aja. jadi kalau lagi gitu ya, bereksperimen lagi mungkin yang asalnya mungkin sei sapi aja. Ternyata sekarang banyak banget pilihannya. Ada mulai dari sei sapinya juga ada 2 pilihan ternyata. Ada yang import, Ya. ya ada yang impor, ada yang impor dan ada yang lokal. Oke. Ini boleh dijelasin dulu sih Kang, apa sih bedanya gitu? Ya jelas beda ya dari impor sama lokal gitu. Tapi lebih detailnya aja nih buat yang awam. Oke. Mungkin bedanya itu di apa ya, tekstur. Oke. Tekstur daging tuh kalau yang impor itu lebih lembut. Lebih lembut. Nah, kalau yang lokal itu lebih keras ya. Karena si seratnya lebih padat. Serat ototnya. Serat Oh. serat dagingnya itu lebih padat kalau yang Serat lokal. dagingnya. Nah, kalau yang impor itu lemak juga banyak. Oke. Nah, kalau yang lokal minim lemak. Oh, oke. Bahkan Bedanya. bisa dikatakan Hampir- cuma 5% lah lemaknya. Iya. Kalau yang lokal. lokal, ya. Oh, oke. Yang lokal. Mungkin itu tadi ya, kalau lokal tuh pekerja keras sepertinya. Iya, Iya. betul. Itu benar. Itu benar. Oh iya. Iya, sapinya lebih kerjanya lebih kenceng lagi ya. Bahkan kalau sapi import itu, kalau baca atau lihat itu di beberapa peternakan di luar, mereka menyebutnya bahwa sapi itu nggak boleh stres. Oh, dipusi-pusinya kan. Ah. Di luar mah ya. Bedanya itu sapi impor sama lokal. Oh. Katanya kalau lokal tuh Sapinya sapinya pada stres. Stres. Oh iya. Ya. Oh, kalau di luar dinang-nang-neng-nek berarti ning-nak-ning. Di eong gitu. Oh, kalau di luar Sapi itu dimanja Indonesia, mungkin iya. ya. Kalau di sini stres. Jadi berarti Kalau di kita kan diabur tuh benar-benar Iya, diabur. diabur, Nyari betul. makan. Iya. Nah, kalau di luar juga sama seperti itu, tapi si peternaknya menyediakan lahan dulu untuk menanam apa pakannya lah ya, rumputnya. Setelah itu baru gitu. Dikencarkan di situ. Kalau di kita itu bukan cuma Benar-benar dibiarkan dilepas. Iya. aja. Makanannya tetap dianterin. Kalau kita Pantesan Oh, ya, gitu. kalau sapi luar itu jalannya aja manja. Iya. Ya kan, gitu. Iya, Coba karena- kamu lihat ya, jalannya manja. Iya. gitu. Belum pernah lihat kan di luar negeri ada sapi kabur, kecuali di India ya. Iya. Beda cerita. Beda. Iya, sapi karena Karena di rumah nggak bisa dipotong ya memang. Oke, di dewa. Nah, Dan untuk masalah harga juga ini price-nya, ini banget sih. kesenjangan sosial. Bener. Ada kesenjangan ya? Karena yang import aja ya Pep ya, yang regulernya itu 50 gram itu cuma 28.000. Oh, yang lokal. Yang impor. Oh, yang impor. Oke. Ya. Terus yang besar 80 gram itu cuma 44.000. Oke. Sebenarnya yang lokal ini bedanya cuma tipis-tipis. Cuman bedanya cuma 2.000 ya untuk yang reguler, karena di reguler harganya 30.000 ya Kang ya. Yang besar harganya 47.500. Oke. Nah, ini udah dapat include. Nah, ini yang beda. Apa tuh? Ada kuah tofu. Nah, Nah. sebetulnya emang identiknya ada kuah tofu. Kuah tofu atau? Enggak sih. Oh, Itu enggak. lebih ke apa ya? Kita campur-campurin aja gitu. Oke. Biasanya kan kalau aslinya dari Kupang itu ya hanya dagingnya aja Oke. gitu. daging Itu sama aja yang sambal. dikonsumsi Iya. sama Ah, mereka ah. gitu. Nah, itu kayak lalapan itu mah lebih ke improvisasi. Oh, ya itu mah ya garnish lah, Biar garnishnya ada aja ya. temennya, ha. Temennya gitu ya. Karena biasanya mungkin kalau lalaban inilah ya. Tapi kalau kuah tofu, Iya. kayaknya gue baru nemuin di Baru Mangdors nemuin ya. Biar ame temeleg. Nah, Ya, ada bener. ada Biar enggak apa? Ya kan
kayak sapi daging itu kan suka keras gitu Iya, ya. keras. Nah, biar nggak melek itu betul. Iya. Sama satu lagi buat menetralisir rasa pedas. Oke, Iya, oke, iya, oke, iya. oke. Terus juga pilihan sambelnya banyak banget. Banyak banget. Selain itu juga ada mie-mihan, ada aglio olio, spaghetti, carbonara, mac and cheese, ada burger, ada hotdog, ada sandwich, dan Wow. semuanya menggunakan sei. Betul sekali ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi nih range harga dari berapa sampai berapa Nah. gitu ya. Dan masih banyak cerita yang bakal kita tanyain nih. Nah, sama bahas-bahas Teh Tati. sambal juga penting nih. Nah, ini penting, ini ya. penting buat terutama buat perempuan yang senang-senang sambal. Wah, itu mah utama. Ya, mulut-mulut lada perempuan Waduh, ya. bahaya eta. Nanti kita balik lagi teman Fox karena sebentar lagi mau ada azan maghrib ya. Nanti setelah azan kita bakal balik lagi masih di Seru Senja. Oke teman Fox, kru dan staff mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya ya. Dan seterusnya masih lanjut lagi barengan sama Sei Sapi Mang Dots. Mang Dots. Nah, Oke. Ini kalau kenapa dikasih nama Mang Dots udah jelas lah. Iya. Ini mah karena- agak-agak narsis mungkin. Atau gimana? Ada pertimbangan lain? Apa lebih menjual? atau emang kayak biar gampang aja gitu. Heeh. Itu nama bukan dari saya sebenarnya. Oh justru. bukan. Oh. Jadi sebelumnya kita sempat mau ada joinan sebelum buka. Kita mau joinan bertiga tuh sama Teh Sarah Saputri, Oke. sama ada satu orang lagi kawan sama Pak Hen. Udah ngobrol bertiga, udah mau deal, udah mau mulai. Dengan tiba-tiba belum punya nama nih. Si Pak Hen nih yang bilang, udahlah saya Sapi Mang Dot aja. Oh ya udah tuh, ya udah gitu. Jadi kita bertiga sepakat gitu. Cuma sayangnya memang karena belum rezeki mungkin joinannya malah jadi nggak jadi. Oh gitu. Malah rezekinya Mang Dots Mang Dots aja. ya. Gitu. Tapi percayalah nama adalah doa teh kan. Amin insyaallah. Insyaallah ya. Membawa keberkahan juga buat keluarganya gitu ya. Biasanya kan suka dikasih nama anak biasanya gitu ya. Biasanya rata-rata ya. Rata-rata biasanya nama Rata-rata anak. gitu ya. Standarnya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya range harga dari berapa sampai berapa sih? Apa Bu? Dari 26.000 26.000. Murahnya 26.000 lah ya. Sampai yang 60-an kali ya. 68. 68 ya. 68.000. 70 nggak nyampe ya. Ya. Tapi kalau ada paket yang family gitu ada nggak sih Kang? Maksudnya yang Kita ada yang berempat, ada yang berenam juga ada. Oh, gitu. Bahkan sebenarnya kemarin kita sempat uji coba dibikin prasmanan Sei Sapi. Wah, keren juga tuh. Nggak tekor. Itu dia. Tadinya mau all you can eat. Oh iya juga sih, tapi menarik ya all you can eat. Dia Saya kan belum ada. biasanya kan tuh. lihat Sei Sapi cuma sedikit. Iya. Nah, kemarin pas opening Budi Luhur kita bikin prasmanan, itu komentarnya semuanya teman-teman yang datang karek ayeuna aing ningali Sei Sapi sih loba ieu. Pastilah. Dibikin Terus prasmanan gitu, mah aduh. apalagi enak gini mah ya. Mau Mau eren-eren disangguan aku mah. Mau disangguan. di sambelan Di sambelan. Tapi by the way gitu. ini emang luar biasa Ya. ya. Apa namanya? Kang Dot sama istri gitu ya menjalani ini. Soal harga pasti nanya istri. Ya, Iya kan? betul. Terus yang tadi Ada. ya, Teh seberapa? harus ada penyeimbang Iya. ya. Jadi Teh Santi berarti memang fokus di produksi mungkin ya Iya, Teh ya. betul. Kalau Kang Dot lebih ke di luar ya, Ke marketing. bisnisnya lah, ke marketing. Bisnisnya, di Jadi, bisnis developmentnya kayak gimana? Punya ininya masing-masing Betul. gitu untuk sama-sama. Sam- Oke. Sambel gimana Sambel Dit? nih, sambel. Ah. Ternyata banyak banget Wes. variannya. Coba, boleh Teh. Kayak yang pertama ya, yang itu yang best sellernya itu sambal luat. Sambel luar. Sambal luat. Oke. Sambal asli dari Kupang. Oh. Itu sambalnya seperti sambal-sambal pada umumnya apa gimana? Sebetulnya beda. Teh? Asli Kupang itu difermentasi. Oh Jadi gitu. tidak dioseng, tidak digoreng gitu. Jadi aslinya difermentasi 5 sampai 7 hari Tuh. baru dikonsumsi. Oke, berarti agak asam nggak ya? Asam pahit, pedas. Oh gitu? Karena ada jeruk purut ya. Oke. Oke, dan itu sambal asli dari Kupang. Pernah Iya. kita coba bagi ke tetangga sejenis persis sama yang ada di Kupang. 2 hari kemudian lapor. Gara-gara Sei Sapi jadi nyeri beteng. Itu beneran, itu tetangga tuh dibagi-bagi. Akhirnya kita turunin Mungkin kadar. memang Oh iya, tidak cocok karena kalau cocok di perutnya Bandung nggak biasa. gitu ya.
level pedesnya agak diturunin lagi mungkin ya. Oke. Oke. Sama apa ya, beda suhu mungkin kalau Suhunya di di sana Kupang kan panas ya. Panas ya. Mungkin lebih cocok gitu. Oke, Makanya selain saya jadi apa ya, ganti proses aja. Oh. Jadi proses sama rasa pun lebih ke Sunda-Sundaan. Iya, Jadi lebih- nggak terlalu Kupang gitu. Oh iya. Lebih masuk lah ke lidah kita Lidah ya, gitu disesuaikan ya. dengan letak geografis lebih aman. Iya, betul. Oke. Market oriented lah. Ya. Jadi bener. di antara semua sambal sambal luat adalah best seller teh. Buat sama mata. Sama mata. Oh, sama Oh, mata. mata. Oke, selain itu ada sambal apa lagi? Ada sambal ijo, sambal rica, sambal teri. Sambal teri. Materi. Kemudian ada saus tiram sama lada hitam. Buat yang nggak suka pedes. Oh iya. Oh iya. Kalau itu apa kan banyak tuh ada kayak dabu-dabu gitu. Pernah nyoba? Itu kan udah, jadi saya tuh milih sambal yang tidak sama gitu. Kalau dabu-dabu udah mirip sama matah ya. Oh Hampir iya, mirip. benar mirip. Cuman beda di situ ada buah tomat cherry. Tomat ya, betul. Tapi sama itu dibikin mentah gitu. Jadi ya, mentah. udah mirip-mirip sama matah lah gitu. Jadi saya pilih yang matah. Mata Udah. ya. Oke. Oke. Kalau cuma disiram pakai minyak panas aja ya Iya. kalau dabu-dabu ya. Iya. Kalau sambal ijo ini berarti cabai ijo engek ijo kayak di Padang gitu. Iya. Sama. Oh, Cuma oke. bedanya karena butuh proses waktu yang panjang. Kalau di Padang kan diulek tuh, jadi agak kasar Iya, sambalnya. betul. Kalau yang di kita di blender karena kalau ngulek 20 kilo kan Kan luar Iya. biasa. Itu bukan ngulek ya. Itu mah nguli. Bener juga. Jadinya nguli. blender aja. Bener aja nupuguh. Iya. Ya. Oke. Dan mungkin ada promo-promo apa mungkin kan ke depannya, ada planning apa nih dari Sei Sapi Mang Dots? Untuk marketing sih kita yang terbaru kita bakal coba bikin family pack ya. Karena Oke. kita udah punya tempat yang ada tempat dine-in. Ya. Terus kita juga bakal bikin meeting pack juga. Oh iya, seru. Gitu. Cuma tempatnya lagi kita fasilitasnya kita lagi lengkapin aja. Oke. Karena belum ada TV, Infocus belum. Jadi Iya. rencananya memang pengennya di situ buat orang kerja nyaman, buat orang makan juga nyaman. Nyaman, sih. oke. Gitu. Kalau untuk frozen ada nggak? Ada. Frozen ada. Ada ya. Ada. Itu harganya berapa kalau yang frozen? Kalau yang frozen itu yang impor ya. Yang impor tuh 400.000 ya sekilonya ya. 400.000 380. 380. Iya, 380. Kalau yang lokal 400.000. 400.000, Per oke. kilo, ya. Itu sekilo tapi Iya, bisa sekilo berapa? banyak banget loh. Bisa berapa? Sekilo banyak. Dan itu sebetulnya tinggal kita proses sendiri. Tinggal ngasain sendiri. Oke. Iya. Berarti sambal dan lain sebagainya sudah termasuk. include, ya. Include. Oh, oke. Bisa milih dari 7 ini atau masing-masing dapat satu-satu? Kalau yang Boleh sambal sih pilih. 4 atau 5 lah ya. Boleh Karena pilih. kalau saus Oh, tiram pilih. mah banyak. Iya. Jadi bisa pilih sambalnya mau ini gitu ya. Bisa. Oke, karena pengelolaan atau pengolahannya juga simple ya. Hanya dipanasin 3 menit, 5 menit cukup. Iya. Bisa langsung dimakan. Oke. Oke. Ini juga udah bisa di order by online, nggak Online perlu ada. dine in. Online-nya di mana aja nih, Kang? Ada di GrabFood, di GoFood juga ada, Traveloka Eat juga ada, ShopeeFood juga ada. Lengkap udah lengkap semua banget ya. ya semuanya. Sok yang mana ada. aja yang ada saldo sok. So ini juga keren banget sih, keren banget. Di sini ada tulisannya di packaging itu ada tulisan review kami melalui Google Business Sei Sapi Mang Dots. Jadi Iya. berarti ini sangat-sangat menerima kalau misalnya ada yang kurang atau misalnya ada Iya, lebih boleh banget. segala macam ya. Harus Wow. siap menerima kritik itulah. Iya. Tuh, 2 tahun sebagai naon nih, Kang? Sebagai siapapun. Apapun. Oh iya, jadi diisi sendiri ya, titik. Oh, oke. Ya ampun. Jadi kalau misalkan mau ada ulang tahun, mau ada selamatan, bisa Ya, ya? bisa. Insyaallah. Terima pokoknya semuanya ya. itu harus hamin berapa sih, Kang? Kabarin kita minimal seminggu sebelum juga cukup. Seminggu sebelumnya ya. sebelumnya. Karena menunya nggak hanya sei sapi aja, tapi maksudnya dalam artian nasi putih ya. Nah, Karena iya. ada apa? Nasi goreng, Nasi mie goreng. Sampai ke western juga kita ada kan Pasta, ada ya. ya. Iya. Pasta, Pasta. carbonara, spaghetti ada. Oke, Aku penasaran sama aglio olio sih, aglio Aglio olio olio pakai lucu. sei sapi. Kalau aku burger. Keren. Boleh, Iya. boleh Burger saya nanti tinggal kita main ke sana ya. deket ya dari Kapan juga sini ya. boleh. Iya. Tapi juga boleh itu karena kan kalau burger itu banyak ada yang burger rendang, ada yang burger apa Ya. gitu Iya. ya. Ini burger CI belum pernah nyoba, ini Belum kayaknya pernah. menarik nih. juga iya. Boleh, Hot dognya juga. Ya. Nah makanya buat teman Fox mungkin yang pengen nyobain cara atau sensasi yang beda ya Ya. dalam menikmati sei sapi gitu ya.
recommended banget sih ini Mang Dor, segala ada gitu. Pasti cari yang terdekat dari rumah kamu aja di mana ya. Daerah selatan ada Bojong Soang, daerah sini sudah ada di Budi Luhur, di baratnya ada di Abdurrahman Saleh. Heger mana juga bisa langsung tongkrongin tuh rumahnya ya. Boleh banget. Boleh ya, boleh. Sip, kalau gitu terima kasih Mang Dor, nuhun ya. Nuhun. Nanti juga nuhun. Mungkin ada terakhir buat teman Fox yang mungkin juga pengen bisa usaha kayak Mang Dots lah gitu. Apapun usahanya ya. Motivasi lah Mang buat yang ingin juga berbisnis atau memulai bisnis. Jangan lupa niat aja pokoknya, gitu ya. Pokoknya kalau mau berbisnis, satu niatin sama yang ikhlas dulu. Terus yang kedua cari referensi dan gali terus pembedanya. Karena biar bagaimanapun yang membedakan ini yang akan dicari orang. Dan yang terakhir pelajari marketnya. Itu kalau mau perang harus tahu dulu medannya. Ya jangan langsung main berang-perang aja. Jangan langsung main pasang-pasang aja ya. Berikut kahuruan. Berikut kahuruan. Lumayan ya yang 10 jutaan. Iya. Itu jangan salah. Kenapa? Gak apa-apa 10 juta melayang, 100 juta kami. Amin. Sukses terus sekali lagi ya Bang Dor, Susanti. Semakin banyak cabang-cabangnya juga makin banyak. Makin sukses dan jangan lupa nih buat teman Fox langsung di order aja. Tuh. Say Sapi Mang Dor pakai Z ya. Sip. Terima kasih buat DJ Mul, thank you ya. Buat Sarah, thank you. Buat Ian juga terima kasih. Mas Andri Duta juga thank you. Pokoknya buat semuanya. Kita ketemu lagi besok pastinya di Seru-Serunya dari jam 3 sampai jam 6 di Valova. Pepi Trevi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 91.7 FM